Oke, jadi di sini kita bakal ngebahas soal spillway dan reservoir operation, materi buat ujian besok. Nah, jadi pertama pengen bahas spillway dulu nih. Spillway itu apa sih sebenarnya? Bahasa kata tuh kalau misal kita punya suatu waduk, waduk, ada bendung, ada bendungnya dong. Nah, si bendungnya ini kita nggak mau dia sampai jatuh airnya di bendungnya. Nah, biar dia nggak jatuh kan pasti kan keisi terus kan. Nah, biar dia nggak jatuh, itu dialirkannya lah, dilampiaskan sama si spillway-nya. Nah, spillway itu kalau misal kalian lihat di sini tuh dia, semisal kata yang tinggi ini waduk ya. Semisal kata yang tinggi ini waduk, yang kirinya tuh si spillway-nya gitu. Nah, kita coba mulai ke desain spillway-nya. Nah, biasanya yang dikasih tahu pertama kali adalah perbedaan konturnya. Misal kalian dikasih interval kontur tuh 10-15 meter. Kalian ambil aja contoh 15 meter, jadi artinya elevasi si waduk berada pada elevasi 15 meter. Nah, di sini ada aturan khusus yang harus kita pegang adalah elevasi waduk itu harus lebih besar sama dengan, nggak boleh lebih besar sama dengan, elevasi waduk harus lebih besar daripada tinggi spillway ditambahkan dengan jagaan. Oke, itu pedoman kita. Jadi buat si tinggi spillway sendiri itu kita bisa pilih berapapun, yang penting memenuhi syarat itu. Asumsikan kita memilih di sini tinggi spillway 9 ya. Dengan kita memilih 9, selanjutnya kita hitung adalah apa? Si design head-nya. Design head-nya tuh dia sepertiga dari si P-nya, 3 meter dong. Nah, si 3 meter ini kita selanjutnya hitung freeboard-nya. Freeboard-nya tuh 4/3H, artinya 4 meter. Nah, si 4 meter ini dia tuh elevasinya tuh di antara design head-nya sama jagaannya. Jagaannya jadi 1 meter sebenarnya. Kalau digambarin kira-kira kayak begini bentuknya. Si P-nya tuh yang ini, atasnya tuh si jagaannya, freeboard-nya. Freeboard tuh artinya udah hitungannya dua-duanya kan gitu. Si head sama si jagaan. Selanjutnya adalah yang harus kita hitung adalah di sini bakal given biasanya tuh lebar ridge-nya. Biasanya lebar ridge-nya kalau misalnya kita ambil contoh 4 lah ya, di sini kita ambil. Nah, dari si lebar ridge kita ada pendekatan buat ngitung lebar spillway, itu kira-kira tuh 3 dikali top width-nya. Nah, 3 top width itu kira-kira nilai 12 meter kan, 3 kali 4. Nah, ini kan udah, ini udah, design head udah. Selanjutnya top dam elevation. Top dam elevation itu adalah elevasi si freeboard-nya. Tadi kan kita punya 15. Nah, tadi si desain tinggi spillway 9, freeboard-nya 4, artinya total 13. Dia kan kurang dari 15, maka aman tuh. Selisihnya kan 2. Maka elevasi si dari si top dam itu kira-kira artinya 13 meter. Oke, 13 meter. Selanjutnya artinya ini udah. Nah, si crash elevation artinya si 13 dikurangin dengan tinggi freeboard. Artinya nilainya kira-kira 9. Nah, selanjutnya ada bottom elevation. Bottom elevation itu artinya si top dam-nya. Top dam dikurang sama P atau kira-kira nilainya 0 di sini. Abis itu ada apron elevation. Apron elevation tuh kira-kira tuh apron elevation tuh dia yang ini nih. Dia tuh posisinya tuh di bawah kolam, bahasa itu kolam olak ya, atau kolam tampias, kita sebut aja kolam olak lah ya. Nah, si kolam olak ini fungsinya tuh dia buat meredam energi, makanya kalau kalian perhatiin di sini tuh dia ada kayak segitiga-segitiga gitu buat menahan energinya. Nah, dia itu posisinya tuh 1 meter di bawah dari si elevasi terendahnya, makanya di sini bottom elevation-nya dikurangin 1 atau elevasi dia -1. Nah, si apron ini sendiri itu tuh dia punya panjangnya sendiri. Panjangnya adalah 2 dikali dam height-nya. Maka artinya 2 dikali 9, 18 meter kira-kira. Dia kan posisi di sini nih. Kira-kira buat penggambarannya tuh begini. Elevasi, ini kan elevasi freeboard. Sorry ralat, artinya ini 15 nih yang paling atas bukan 15. Yang paling atas adalah 13 ini, sorry. Ini 13. Karena yang paling atasnya tuh 15. 15 tuh elevasi si waduknya. Ini 13, bawahnya 9. Ini kan artinya crashnya. Crash tuh tinggi spillway-nya. 9 paling bawahnya 0. Di sini artinya -1 nih. Set. Nah, di sini kalian bisa gambarin kayak peredam energinya dengan sebenarnya dia fungsinya apa sih? Kalau misalnya air, kalau kalian ingat dulu hidrolika, kalau air kan bahasa kata kalau misalnya dia jatuh dengan cepat, dia tuh dalam kondisi kan dia super kritis kan. Nah, buat dia mengalir lebih
buat di sungai sendiri, dia harusnya kan dia subkritis alirannya. Artinya apa? Ada transisi di tengah-tengahnya dong. Transisi kritisnya ini yang membantu adalah si peredam energinya ini di kolam olahnya. Gitu buat spillway, desain spillway.